Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Ali Kelas NIM 19087015. Di kali pertemuan ini saya akan menjelaskan administrasi. Yang pertama itu ialah dari mana sumber pembiayaan atau keuangan sekolah. Baik, pada Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab 1 Pasal 1 Ayat 10 dan Bab 9 Pasal 62 Ayat 1 sampai dengan 5 tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan umum tentang standar pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62, yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pada Pasal 62 mencakup biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Pada bab standar pembiayaan Pasal 62 disebutkan bahwa yang pertama, nomor 1, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Yang kedua, biaya investasi satuan pendidikan bagaimana yang dimaksud dengan pasal ayat 1. Pada ayat 1 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang ketiga, biaya personal bagaimana dimaksud dengan ayat 1 meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan bagaimana dimaksud dengan pada ayat 1 meliputi A. Gajian pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. B. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Dan C. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang, lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya. Lanjut, yang kedua, siapa yang mengelola keuangan sekolah? Menurut Diknas tahun 2000, pada pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, penanggung-jawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah melalui perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan, pengelolaan keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otoritor, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan pemerintahan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Ada juga yang namanya bendaharawan, adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai pengelola berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran, namun tidak dibenarkan melakukan fungsi bendaharawan karena berwajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendaharawan di samping mempunyai fungsi bendaharawan juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Apa yang
apa yang Anda ketahui tentang RPS? Nah, RPS merupakan salah satu wujud fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk di jangka panjang 20 tahun, menengah 5 tahun, maupun pendek 1 tahun. Yang kedua, memiliki fungsi amat penting guna memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka pencapaian tujuan sekolah yang lebih baik, atau peningkatan dan pengembangan dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Selanjutnya, rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Di sekolah, sebagai organisasi penyedia layanan pendidikan kepada masyarakat, senantiasa dihadapkan dengan tantangan dalam mencapai tujuan atau cita-cita. Pengelolaan sekolah dilakukan dengan menggunakan kerangka pikir manajemen yang tergambar dari rangkaian-rangkaian kegiatan yang terdiri atas merancangkan, mengorganisasikan, menempatkan staf, memberikan arahan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan dan staf. Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan memegang peranan berdasar karena membantu pengelolaan organisasi, memperkirakan hambatan atau tantangan pencapaian tujuan, dan menentukan tindakan sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2006 menerbitkan panduan penyusunan rancangan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. RPS terdiri atas rencana strategis dan rencana operasional atau RENOP. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rancangan kerja tahunan yang merupakan pengajaran rinci dari rencana kerja jangka menengah. Satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan dikategorikan sebagai rencana operasional, sedangkan rencana kerja jangka menengah dikoordinasikan rencana strategis. Baik, sampai di sini mungkin dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.